Mbak Nuriyati Hamzah. Sudah belum ya? Baik, selamat. Ini tadi sebentar Pak Nggih. Enggak apa-apa Pak. Ini biarkan tetap aja slideshow. Apakah sudah tampil slideshow-nya, Bu? Sudah. Bagus sekali nih Pak. Sempat membuat ini ya Pak ya. Tinggal download template-nya, Bu. Iya. Baik, Ibu, selamat sore dan rekan-rekan seperjuangan. Perkenalkan, saya Eko Mangpurna. Hari ini akan menganalisis terkait materi geometri datar, yaitu di segi 4. Jadi saya mulai dulu dari yang pertama. Geometri segi 4 ini adalah materi kelas 7 SMP di semester 2 yang biasanya diajarkan di sekolah itu, yaitu persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, dan trapesium. Nah, kita sadari bahwa bangun datar ini sebenarnya memiliki keterkaitan satu sama lainnya yang definisinya bisa diturunkan dari salah satu bangun datar. Tapi nyatanya siswa belum paham itu dan seolah-olah rumus-rumus yang ada di bangun datar ini banyak. Rumus persegi beda, rumus persegi panjang beda, rumus untuk jajar genjang juga beda. Nah, itu yang membuat siswa jadi jenuh belajar salah satu materi segi 4 ini. Padahal rumus utamanya itu adalah satu saja, yaitu alas kali tinggi. Kalau kita anggap yang bawah alas dan yang lebarnya sebagai tinggi. Kemudian berdasarkan analisis lingkungan belajar siswa, kebetulan saya belum belajar di sekolah, jadi saya lakukan analisis terkait sekolah yang ada di desa saya dan sekaligus tempat saya sekolah dulu, yaitu di SMP Negeri 3 Amlapura yang letaknya cukup jauh dari perkotaan. Dan sebagian siswa banyak yang berjalan kaki bagi yang dekat dengan sekolah, dan ada pula yang diantar oleh orang tua karena lokasi rumah mereka kilometeran dari sekolah. Nah, dari perjalanan siswa dari rumah ke sekolah tentu melihat banyak benda-benda sekitar yang bentuk-bentuknya pasti menyerupai dengan bangun datar seperti persegi, persegi panjang, ataupun trapesium. Sedangkan di sekolah media pembelajaran juga kurang memadai, seperti alat-alat peraga itu tidak terlalu ada di SMP Negeri 3 Amlapura. Nah, selain itu, jumlah siswa di SMP ini sangat banyak, sehingga kelas 7 mendapatkan shift siang, yang artinya jam belajarnya tidak normal diberikan, karena kalau normal nanti pulangnya malam, sedangkan di sini karena rumahnya jauh sehingga jam belajarnya tidak normal, jadi dipotong. Nah, hal ini menyebabkan durasi KBM-nya kurang dari biasanya. Kemudian sekolah di pedesaan juga mungkin sama dengan rekan-rekan, tingkat kompetitifnya juga tidak setinggi siswa di daerah perkotaan. Jadi ketika ada ulangan yang penting tidak remedial, itu selalu jadi dasar mereka gitu. Yang penting tidak remedi gitu. Jadi tidak kompetisi dan semangatnya tidak tinggi seperti daerah perkotaan. Walaupun beberapa ada, tapi secara gambaran umumnya seperti itu. Nah, ini menyebabkan kesadaran dalam diri siswa untuk memahami materi secara mendalam masih rendah. Kemudian kaitannya dengan materi segi 4 terkait masalah yang dihadapi siswa, yaitu yang pertama karena terjadinya miskonsepsi terkait mendefinisikan masing-masing bangun segi 4. Nah, siswa tidak memahami secara mendalam karena tingkat kompetitif masih rendah, menyebabkan siswa belajar banyak materi, merasa belajar banyak materi gitu, padahal sebenarnya segi 4 itu memiliki keterkaitan satu sama lain. Kemudian sering ditemukan bahwa peserta didik menganggap masing-masing bangun segi 4 adalah bangun datar yang tidak terhubung dan berdiri sendiri gitu. Jadi tidak ada hubungan antara persegi panjang misalnya dengan persegi. Kemudian yang ketiga, nah, selama pembelajaran seringkali siswa sulit memahami materi sehingga durasinya tidak cukup, apalagi karena dapat shift siang untuk yang kelas 7 tentu akan dipotong kembali. Kemudian solusi atas permasalahan tersebut. Nah, yang pertama terkait kurangnya pemahaman konsep yang menyebabkan terjadinya miskonsepsi terkait pendefinisian bangun segi 4. Nah, ini solusi dari saya, yaitu memberikan urutan pendefinisian segi 4 secara terurut. Jadi biasanya di buku LKS itu segi 4 itu diperkenalkan dari jajar genjang, dari persegi biasanya, tapi
melihat dari pendefinisiannya itu diambil dari jajar genjang, sehingga baiknya dalam mengenalkan awal-awal saat pembelajaran segi 4 ini menurut saya itu dimulai dari jajar genjang dulu, kemudian persegi panjang, baru lanjut belah ketupat, dan lanjut persegi. Kemudian lanjutkan dengan layang-layang dan trapesium. Kemudian untuk yang belum dapat menemukan hubungan dari bangun-bangun datar segi 4 tersebut, jadi siswa menganggap masing-masing bangun berdiri sendiri. Nah, ini bisa dibuat saat pembelajaran, bisa dibuat bagan yang menjelaskan hubungan dari masing-masing segi 4 tersebut. Nah, saya buat contoh sederhananya seperti ini misalnya. Nah, segi 4 itu kan terdiri dari segi 4 sembarang, trapesium, jajar genjang, dan layang-layang. Kemudian pendefinisiannya kita bergerak dari jajar genjang, bahwa jajar genjang itu bisa kita turunkan pendefinisiannya menjadi persegi panjang. Kemudian jajar genjang juga pendefinisiannya bisa kita turunkan menjadi belah ketupat. Kemudian dari persegi panjang itu kita turunkan pendefinisiannya menjadi persegi, sehingga dengan alur seperti ini siswa jadi tahu bahwa mereka masih dalam satu keluarga, kita bisa sebutkan. Sehingga rumus-rumus yang diberikan pun sebenarnya asal usulnya bisa sama, yang penting siswa paham konsep ini. Kemudian dari layang-layang ini sifatnya juga bisa kita turunkan menjadi belah ketupat, kemudian sifat di belah ketupat juga bisa kita turunkan menjadi persegi. Nah, di sini juga siswa tahu bahwa untuk mendefinisikan persegi tidak sederhana gitu. Jadi perlu lebih banyak syarat dibandingkan bangun datar di atasnya sebelumnya. Kemudian yang terakhir, karena keterbatasan waktu ini, jadi solusi dari saya yang pertama, di akhir pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, kita berikan siswa tugas untuk mencari tahu terlebih dahulu definisi dari masing-masing bangun datar itu. Jadi saat pembelajaran yang sebenarnya di hari H, itu siswa sudah punya dasarnya, sehingga kita sebagai guru tinggal menguatkan dan memancing pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa masuk ke ranah berpikir kritis siswa. Kemudian yang kedua, memberikan LKPD yang terstruktur dan mengarahkan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran HOTS yang kita harapkan dengan pertanyaan-pertanyaan pancingan seperti contoh-contoh yang tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan juga. Kemudian yang terakhir, tentu karena keterbatasan waktu, kita berikan sumber belajar tambahan atas rekomendasi kita, tapi dengan tetap siswa juga bisa mengambil sumber dari lain gitu. Jadi kita tetap berikan rekomendasi dengan siswa bisa mengambil sumber-sumber lainnya. Baik Ibu, demikian yang bisa saya paparkan terkait analisis di geometri ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Umar. Selanjutnya ini ada Mbak Kusnul ya.